Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam serial ringkasan materi kuliah pada mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Kali ini kita akan sampaikan tentang ringkasan materi pertemuan 5, yaitu mengenai ramalan permintaan. Ramalan ekonomi, terutama tujuan dari peramalan ekonomi. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjang. Teknik peramalan bervariasi dari yang sederhana dan tidak mahal hingga yang canggih tetapi mahal. Dengan mempertimbangkan semua keuntungan dan keterbatasan dari berbagai teknik ramalan, manajer dapat memilih metode atau kombinasi dari metode yang paling cocok untuk perusahaannya. Peramalan kualitatif dapat didasari oleh suatu survei terhadap para eksekutif untuk rencana pengeluaran pembangunan dan peralatan, perubahan inventory, dan harapan penjualan serta survei terhadap rencana pengeluaran konsumen. Ramalan penjualan dapat didasari oleh jajak pendapat terhadap eksekutif perusahaan, tenaga penjual, dan konsumen, dan perusahaan biasanya meminta pandangan dari pejabat luar negeri atau orang-orang bisnis. Ramalan deret waktu. Satu metode peramalan yang paling sering digunakan adalah analisis deret waktu, time series analysis. Data deret waktu biasanya berfluktuasi karena adanya tren sekuler, fluktuasi siklis, variasi musiman, dan pengaruh acak. Bentuk yang paling sederhana dari analisis deret waktu adalah proyeksi tren. Suatu tren yang linier mengasumsikan perubahan absolut yang konstan dalam jumlah waktu tertentu setiap periode. Kadang eksponensial lebih cocok dengan data yang ada. Dengan memperhatikan variasi musiman, kita dapat meningkatkan ramalan tren secara lebih signifikan. Ini dilakukan dengan metode rasio tren atau menggunakan variabel dummy. Harus diingat bagaimanapun juga bahwa analisis deret waktu didasari oleh asumsi bahwa pola yang lalu dari pergerakan data akan berlangsung tanpa perubahan. Teknik-teknik penghalusan. Peramalan yang naif atau analisis deret waktu melibatkan teknik penghalusan, smoothing techniques, seperti rata-rata bergerak dan penghalusan eksponensial. Rata-rata bergerak berguna saat deret waktu yang memperlihatkan tren yang kecil atau variasi musiman yang kecil, tetapi dengan variasi acak yang cukup besar. Dengan rata-rata bergerak, nilai ramalan dari suatu deret waktu tertentu sama dengan nilai sebelumnya. Penghalusan eksponensial, ramalan yang diberikan merupakan rata-rata tertimbang dari nilai ramalan dan nilai aktual dari deret waktu sebelumnya. Peramalan eksponensial biasanya lebih baik daripada peramalan rata-rata bergerak. Timbangan yang dipilih untuk peramalan, bobot yang dipilih untuk peramalan eksponensial adalah yang memiliki root mean square error yang terkecil, yaitu akar dari nilai kuadrat simpangan yang terkecil. Peramalan barometrics. Titik belok dalam tingkatan aktivitas ekonomi dapat diramalkan dengan menggunakan indeks gabungan dari 10 indikator ekonomi utama. Ini adalah deret waktu yang cenderung mengawali perubahan tingkat aktivitas secara umum. Indeks gabungan menghaluskan variasi acak dan memberikan hasil ramalan yang bisa lebih dipercaya dengan kesalahan yang lebih sedikit daripada indikator individu. Indeks difusi juga digunakan. Ini memberikan persentase dari 10 indikator utama yang bergerak naik. Peramalan barometrik
sukses 80-90% dalam meramalkan titik belok dalam aktivitas ekonomi. Variabilitas dalam waktu yang besar masih perlu dipertimbangkan dan peramalan ini tidak dapat memperkirakan besarnya nilai perubahan tersebut. Peramalan ekonometrik. Peramalan secara meningkat menggunakan metode ekonometrik. Model ini bertujuan menerangkan hubungan yang akan diramal dan penting untuk menentukan kebijakan yang optimal. Model peramalan ekonometrik sering menggabungkan teknik peramalan yang lain dan berkisar antara model persamaan tunggal dari penjualan perusahaan hingga sesuatu yang lebih besar. Model persamaan makro berganda tentang keseluruhan perekonomian. Ramalan dengan model persamaan tunggal melibatkan pensubstitusian ke dalam persamaan permintaan, nilai-nilai variabel bebas, dan memecah nilai ramalan dari variabel terikat. Dalam model persamaan berganda, nilai estimasi dari variabel eksogen harus disubstitusikan ke dalam model yang diestimasi untuk menghasilkan ramalan bagi variabel endogen. Ramalan input-output. Perusahaan juga dapat meramalkan penjualan dengan menggunakan tabel input-output. Tabel input-output menguji ketergantungan di antara berbagai industri dan sektor dalam perekonomian. Hal tersebut menunjukkan penggunaan output setiap industri dan input industri lainnya untuk konsumsi akhir. Dengan demikian, kita dapat menggunakannya untuk peramalan. Analisis penting dari model input-output adalah analisis keterkaitan, baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang. Analisis pengganda merupakan keunggulan dari model input-output ini. Sayangnya model input-output untuk perusahaan sangat jarang karena untuk mengkonstruksinya sangat mahal, sehingga peramalan input-output juga jarang digunakan. Demikian saya kira bahasan atau ringkasan tentang peramalan permintaan, ringkasan materi pertemuan yang ke-5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.